Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salsabila, NRP 33 dari kelas 2 Teknik Mekatronika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan juga mendemokan tugas dari workshop CNC 1 yang diampu oleh Bapak Nasyir Tamara. Oke, untuk tugas yang pertama di sini menyelesaikan simulasi Camp 1 sampai 3, di mana penyelesaian simulasi Camp 1 sampai 3 ini itu berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul yang sudah diberikan. Untuk Camp 1 di sini mengenai Introduction to CNC Cam menggunakan WinMax. Kemudian untuk Camp 2 mengenai membuat lubang dan tab. Dan untuk Camp 3 mengenai pattern, looping, dan array. Oke. Kemudian pada tugas yang pertama di sini juga terdapat program G-code yang nantinya akan saya bahas, di mana program G-code ini nanti dimasukkan ke WinMax. Terdiri dari spot drill, cutting, circle pocket, gambar box, serta desain gambar. Nah, untuk poin A dan poin B di sini programnya sudah disediakan. Sedangkan untuk poin C, desain gambar di sini kita disuruh mencari gambar paper craft di internet. Kemudian desain gambar di sini terdapat dua tugas, ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk tugas individu di sini saya menggunakan gambar paper craft dari Mickey Mouse. Sedangkan untuk tugas kelompok saya menggunakan gambar paper craft kelinci. Oke, langsung saja ke program G-code-nya. Nah, ini dimana nantinya untuk G-code yang sudah disediakan ini tuh di load ke WinMax. Di sini ada spot drill. Tampilan di WinMax-nya seperti ini. Kemudian drill, tampilannya seperti ini. Untuk cutting, tampilannya seperti ini. Dan circle pocket seperti ini. Kemudian di sini juga ada G-code rubah atau Fox. Seperti ini tampilannya. Dan untuk tugas individu saya yang desain gambar tadi menggunakan Mickey Mouse, di mana program G-code ini didapatkan dari gambar paper craft berikut ini. Nah, untuk mendapatkan G-code-nya itu menggunakan titik-titik koordinat. Jadi satu-satu, misal untuk shape 1 ini bagian telinganya. Jadi ya dari sumbu X, XY-nya berapa, koma berapa per titik koordinatnya satu-satu seperti ini sehingga membentuk pola gambar Mickey Mouse. Begitu pula dengan tugas kelompok di sini menggunakan gambar paper craft dari kelinci. Di sini terlihat titik-titiknya yang akan dipakai untuk G-code-nya, sumbu X dan Y-nya. Jadi per titik-titik ini dimasukkan ke dalam G-code sehingga hasilnya seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya saya akan mendemokan cara meload program ke WinMax. Pertama buka WinMax-nya dulu. Nah, untuk tampilan awal WinMax seperti ini. Kemudian saya perbesar. Kemudian klik Project Manager. Di sini klik Open. Lalu pilih Spot Drill di sini. Kemudian Load Selected File. Dan klik Wireframe Graphic. Kemudian refresh data.
Nah, untuk spot drill gambarnya seperti ini, dan juga dapat dilihat all views, dimana di sini exit plane-nya, kemudian ini bentuk isometriknya, di sini XZ plane-nya dan YZ plane-nya. Oke, selanjutnya klik project manager lagi, lalu klik open, dan selanjutnya drill, load selected data, kemudian klik wireframe. Ini bentuk isometrik dari drillnya. Selanjutnya dengan cara yang sama, cutting, load selected file, kemudian wireframe grafik bisa langsung dengan Ctrl G. Lalu untuk refresh data juga bisa langsung menekan F1. Nah, seperti ini untuk tampilan cutting. Selanjutnya circle pocket, load selected file, kemudian wireframe graphic, Ctrl G, lalu refresh data F1. Di sini tampilan untuk circle pocket. Kemudian G-code dari rubah atau Fox, Ctrl G, F1. Nah, untuk tampilan Fox, gambar Foxnya seperti ini. Selanjutnya G-code Mickey Mouse, tugas individu tadi, kemudian Ctrl G, F1. Ini tampilan gambar Mickey Mouse-nya. Kemudian yang terakhir di sini G-code kelinci, load selected file, Ctrl G, F1. Nah, ini tampilan untuk gambar kelinci. Nah, seperti ini untuk tugas pertama workshop CNC. Kemudian tugas kedua workshop CNC, pengoperasian mesin CNC khas vertical mill pada Swansoft, di mana di sini terdapat 17 prosedur yang sudah diberikan. Kemudian kami disuruh mencobanya di Swansoft dan menjelaskan mulai dari menghidupkan mesin, menekan tombol power on, kemudian untuk mematikan mesin tinggal menekan tombol off berwarna merah, kemudian mengkalibrasi mesin dengan menekan tombol reset, lalu menekan tombol power up atau restart sehingga koordinat X, Y, Z akan kembali ke 0. Ini untuk tampilan posisi sebelum di reset, benda kerjanya masih di tengah, kemudian posisi sesudah di reset akan berpindah. Kemudian di sini ada handle jog untuk mengatur sumbu X, Y, dan Z-nya. Lalu putar mesin, di mana memasukkan kecepatan yang diinginkan di program MDI. Misal di sini S900 M3. Jadi dengan kecepatan 900 M3 di sini berarti arah putarannya ke kanan. Jadi spindle berputar ke kanan clockwise. Sedangkan ketika kodenya M04 maka arah putarannya ke kiri counterclockwise. Kemudian ketika kode programnya M05 maka spindle akan berhenti stop. Kemudian tools change pada spindle dan tampilan offset dengan menekan tombol MDI, kemudian memasukkan T7M6, di mana T7 di sini itu merupakan tools dengan nomor 7, kemudian M6 di sini itu tools change, jadi perubahan toolsnya. Kemudian home position machine single axis dengan single. Kemudian untuk tugas selanjutnya menggunakan all. Caranya hampir sama, menekan tombol handle jog, kemudian mengatur posisi X-axis, lalu menekan tombol zero red.
kemudian menekan tombol single. Nah, pada saat mengatur posisi x-axis dan menekan tombol zero red, tampilannya seperti ini. Dan ketika menekan tombol single dan tampilan sumbu X-nya menjadi seperti ini. Untuk yang all juga sama dengan cara sebelumnya. Kemudian memasang tools pada spindle. Untuk memasang toolsnya dengan menekan tombol tools management sini, gambaran ikonnya seperti ini. Lalu pilih tipe tools sesuai kebutuhan. Di sini drilling, bisa face mill dan lain sebagainya. Kemudian mengatur panjang dari toolsnya tersebut, maka toolsnya akan langsung terpasang ke spindle. Di sini untuk tipe drilling, kemudian di sini tipe face mill, kemudian di sini terdapat 3 macam tipe clamping. Kemudian tampilannya seperti ini, ada 3. Lalu langkah-langkahnya untuk setiap clamping. Kemudian memasang part atau material pada clamping device atau ragum, menekan icon workspace setup, kemudian pilih workspace clamp, kemudian muncul tampilan clamp setting, lalu pilih tipe clamp yaitu G-clamp, gambarannya seperti ini. Kemudian sesuaikan ukuran panjang lebarnya sesuai dengan gambar tugas CNC sebelumnya, lalu tekan OK. Kemudian tools offset di sini tuh untuk mengatur sumbu X, Y, dan Z-nya. Untuk tampilan offsetnya seperti ini, ada sumbu X, Y, dan Z. Dan untuk di sini tool setup sumbu Z, ada tool setup sumbu XY. Jadi hampir sama. Jadi untuk tool setup sumbu Z ini untuk mengatur posisi dari sumbu Z sehingga mendekati benda kerja dengan menekan handle jog terlebih dahulu lalu menggeser dari arah sumbu Z. Ini sumbu Z seperti ini. Kemudian untuk tool setup XY mengatur posisi dari sumbu X dan Y sehingga mendekati benda kerja dengan cara yang sama, menekan handle jog lalu menggeser dari arah sumbu X maupun Y di sini. Pertanyaan selanjutnya ini merupakan tugas individu, yaitu ngeload program dari spot drill, cutting, circle pocket, gambar fox, gambar kelinci, juga gambar Mickey Mouse. Nah, untuk ngeload programnya sama semua, tinggal menentukan tools sesuai kebutuhan, kemudian juga bisa mengatur ukuran dari benda kerja tersebut sesuai dengan pola. Dimana di sini untuk ngeload program mengatur tools sesuai kebutuhan, kemudian offset di sini itu untuk mengatur sumbu X, Y, Z-nya agar mendekati benda kerja tersebut. Kemudian dengan menekan tombol edit, lalu tekan file, pilih open, dan pilih file yang akan dijalankan pada simulasi, bisa dengan format berikut ini. Kemudian tekan OK, dan untuk melihat tampilan file yang telah dipilih dapat dilihat dengan menekan measure di sini. Lalu pilih measure path debug, maka G-code akan tampil pada G-code view seperti ini tampilannya. Nah, untuk program G-code yang lainnya caranya juga sama, hanya saja memperhatikan tools yang digunakan, kemudian ukuran dari benda kerja itu sesuai dengan pola yang telah dibuat. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya demokan cara ngeload program pada Swansoft. Oke, langsung saja kita buka Swansoft-nya. SSPM. Kemudian di sini pilih mesin house-nya. Di sini menggunakan vertical mill VM. Lalu run. Nah, untuk tampilan awal dari mesin HPM seperti ini. Kemudian nyalakan mesin terlebih dahulu, menekan power on,
kemudian kalibrasi mesin, reset, dan klik power up atau restart. Kemudian atur tools yang akan digunakan. Dikarenakan di sini saya akan mencoba untuk spot drill, maka di sini saya menggunakan drill dengan diameter 6. Lalu saya tambahkan ke tool station 1. Dia terpasang. Kemudian klik OK. Kemudian di sini terlihat bahwa pola dari spot drillnya melebihi dari benda kerjanya, maka bisa mengatur di stock size ini. Saya beri 200 mili. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menjalankan program dengan menekan mem di sini. Lalu sebelum simulasi dijalankan, pintu harus ditutup terlebih dahulu. Kemudian saya hilangkan dulu bagian luarnya biar terlihat proses pemakanannya. Kemudian setelah klik mem, lalu klik cycle start. Untuk lebih jelasnya, nah hasilnya seperti ini untuk yang spot drill. Selanjutnya saya akan coba untuk yang gambar kelinci. Nyalakan mesinnya dulu, lalu kalibrasi mesin. Kemudian pilih tools sesuai kebutuhan. Saya menggunakan flat dengan diameter 1 mili. Kemudian menambahkan di tool station 1. Di sini terpasang. Lalu klik OK. Saya tampilkan dulu polanya. Nah, setelah itu masukkan programnya dengan menekan edit, file, open. Kemudian tipe filesnya NC code files, kelinci, open. Nah, saya hilangkan dulu bagian luarnya. Nah, di sini kelincinya kan terlihat masih belum menempel pada benda kerja. Dan pola kelincinya melebihi ukuran dari benda kerjanya, maka harus diatur dulu dengan ukuran 350 dengan 200. Sudah cukup. Kemudian agar gambar kelincinya tidak melayang, maka dengan mengaturnya di offset, lalu sumbu Z tambahkan 10.000. Lalu kita cek masih melayang, tambahkan lagi. Terlalu dalam, saya keluarkan lagi. Belum nempel. Nah, di sini cukup, polanya sudah menempel pada benda kerja. Selanjutnya untuk menjalankan program di simulasi ini dengan menekan mem, lalu pastikan pintu harus tertutup. Oke, kemudian saya hilangkan dulu. Kemudian menekan mem, lalu cycle start.
lebih jelasnya hasilnya seperti ini gambar kelincinya. Nah, untuk tugas kedua, memasukkan program dan juga prosedur mulai dari menghidupkan mesin, lalu memasukkan program, running program, hingga mematikan mesin. Seperti ini caranya. Oke, selanjutnya tugas ketiga, yaitu masih sama menggunakan mesin khas vertical mill dengan Swansoft. Materinya mengenai speed fit calculation, tapping, dan juga pocket milling. Langsung saja. Nah, di sini terdapat beberapa tugas. Yang pertama, menentukan jenis material dari benda kerja, menentukan tipe pahat, nomor 2. Nomor 3, menentukan jenis material pahat, di mana jenis material pahat di sini dapat di-download melalui link tersebut, dan di sini saya sudah mengunduhnya. Nah, di sini sangat lengkap untuk jenis-jenis material pahat, jenis-jenis tools, nah seperti ini, banyak macam-macamnya. Kita langsung saja. Untuk yang nomor 4, menentukan fit dan fitnya untuk setiap tugas dan setiap pahatnya dengan melihat katalog di sini. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari speed dan fitnya. Ini untuk spindle fit rumusnya. Kemudian di sini tabel fit untuk yang end mill, kemudian di sini untuk yang drill. Kemudian untuk yang nomor 5 di sini itu melakukan modifikasi program, yaitu dengan membuat frame, kemudian menambahkan drill dengan minimal 6 titik, kemudian menambahkan pengerjaan tapping minimal 4 titik, dan menambahkan pekerjaan pocket milling. Di sini saya menggunakan circle pocket. Kemudian G-code yang sudah dibuat ada spot drill, drill cutting, circle pocket, gambar fox, Mickey Mouse, dan kelinci. Di sini untuk jawaban nomor 1 sampai 4 saya buatkan tabel seperti ini, di mana untuk nomor 1 jenis material benda kerja, kemudian untuk nomor 2 jenis tipe pahat, nomor 3 jenis material pahat, dan nomor 4 menentukan speed dan fitnya. Nah, untuk semua G-code di sini saya menggunakan jenis material benda kerja steel dengan tipe 4140. Kemudian untuk jenis tipe pahatnya, spot drill dan drill menggunakan drilling. Sedangkan cutting, circle pocket, gambar fox, gambar Mickey Mouse, dan gambar kelinci menggunakan flat and mill. Kemudian spot drill dan drill ini menggunakan jenis material pahat twist drill dengan tipe N10044. Sedangkan G-code yang lainnya ini menggunakan milling cutters dengan tipe Seng 16739. Dan untuk speed fit di sini saya sudah lampirkan rumus untuk perhitungan speed dan fitnya. Nah, di sini sudah saya lampirkan juga perhitungan dari masing-masing G-code dan saya masukkan ke dalam tabel, di mana spot drill dan drill itu dengan kecepatan 5300 rpm dengan fit 143,1, sedangkan untuk cutting, circle pocket, gambar fox, gambar Mickey Mouse, dan juga gambar kelinci menggunakan kecepatan 10600 dengan fit 551,2. Kemudian di sini jawaban nomor 5 yaitu modifikasi program. Untuk yang pertama membuat frame. Jadi dari G-code sebelumnya langsung menambahkan G-code untuk membuat frame, di mana gambar ini harus di tengah-tengah framenya. Dan untuk hasil dari Swansoft-nya seperti ini. Kemudian untuk gambar Mickey Mouse pun juga sama, menambahkan G-code untuk membuat frame Mickey Mouse ini, dan hasil dari Swansoft-nya seperti ini. Kemudian untuk gambar kelinci juga sama, menambahkan program G-code untuk membuat frame di tengah-tengahnya di gambar kelinci ini, di mana gambar tersebut harus di tengah-tengah framenya. Selanjutnya menambahkan drill dan juga pekerjaan tapping, di mana drill minimal 6 titik, sedangkan untuk tapping minimal 4 titik. Di sini saya jadikan satu, di mana drill dan tapping ini hampir sama,
hanya saja cara kerjanya yang berbeda. Untuk gambar Fox dari frame kemudian ditambahkan grill dan tapping. Kemudian untuk gambar Mickey Mouse, frame kemudian grill dan tapping. Dan gambar kelinci, frame-nya kemudian grill dan tappingnya. Kemudian yang terakhir menambahkan pekerjaan pocket milling. Di sini saya menggunakan circle pocket, di mana dari penambahan frame dan juga grill tapping, kemudian ditambahkan pocket milling, circle pocket di sini. Kemudian untuk gambar Mickey Mouse juga sama, dari frame kemudian menambahkan grill dan juga tapping dan ditambahkan circle pocket di sini. Kemudian untuk gambar kelinci pun juga sama, frame-nya kemudian grill tapping kemudian ditambahkan circle pocket. Di sini saya juga melampirkan program G-code dari masing-masing gambar. Di sini untuk gambar Fox, di mana yang berwarna coklat di sini itu G-code frame-nya, kemudian warna hijau ini G-code drill dan tapping, kemudian yang berwarna biru G-code pocket milling atau circle pocket. Selanjutnya untuk gambar Mickey Mouse, G-code-nya seperti ini, kemudian yang berwarna coklat di sini itu G-code frame-nya, kemudian yang berwarna hijau G-code drill dan tapping, kemudian yang berwarna biru G-code pocket milling atau circle pocket. Kemudian gambar kelinci, ini G-code-nya. Dan yang berwarna coklat di sini itu merupakan G-code dari frame-nya. Kemudian yang berwarna hijau itu G-code untuk drill dan tapping-nya. Sedangkan untuk yang berwarna biru di sini untuk G-code pocket milling atau circle pocket. Nah, di sini juga terdapat lampiran, di mana lampiran ini dari file Excel yang sudah diberikan, kemudian saya isi, di mana di sini terdapat 6, di mana yang pertama saya beri spot drill, kemudian cutting, kemudian circle pocket, lalu gambar Fox, gambar Mickey Mouse, dan juga kelinci. Di sini juga saya lampirkan hasil simulasinya, di mana di sini memberikan ukuran dari gambar masing-masing G-code, kemudian menggunakan material steel dengan kodenya 41440, kemudian speed dan fitnya sesuai dengan perhitungan di atas, dan untuk material di sini menggunakan 400 kali 300 mili dengan material steel dengan berat 1 kilo. Dan di sini ada catatan di mana material menggunakan steel 08F low carbon steel. Kemudian di sini ada daftar peralatan, di mana ada roulette sebagai alat pencekan tool, kemudian clamping device menggunakan edge clamp, kemudian zero setter untuk mengatur tools pada sumbu X, Y, dan Z terhadap koordinat pengerjaan. Kemudian centrofix, alat bantu yang digunakan untuk mencari posisi poin pada benda kerja. Kemudian probe dengan ukuran 1 mili dengan diameter 20 mili. Kemudian tools yang digunakan drilling dan flat and mill. Kemudian measure di sini seperti jangka sorong untuk mengukur presisi dari benda kerja. Nah, untuk lebih jelasnya tentang proses modifikasi program frame, modifikasi program. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai modifikasi program mulai dari membuat frame, kemudian menambahkan drill, tapping, dan juga pocket milling, saya akan mendemokan langsung pada OneSoft. Ini kita buka lagi HPM, kemudian run. Saya tampilkan. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian menyalakan mesin, lalu kalibrasi mesin. Oke, setelah itu mengatur tools. Mana di sini saya menggunakan flat 1,5 diameternya, kemudian saya tambahkan ke main spindle. Kemudian flat yang kedua di sini saya menggunakan 1,5 juga dan menambahkan
ke toolstation 1, lalu juga saya tambahkan drilling, saya beri diameter 6,5, kemudian menambahkan ke toolstation 2. Selanjutnya boring, ini saya beri diameter 6,5, kemudian saya tambahkan ke toolstation 3, dan yang terakhir flat di sini saya beri diameter 1,5, kemudian saya tambahkan ke toolstation 4, lalu klik OK. Nah, di sini terlihat toolsnya sudah terpasang, ada 5 tools yang saya gunakan. Oke, kemudian memasukkan program dengan menekan edit, lalu klik file, open, lalu tipe filesnya NC-Code files. Nah, di sini saya mencoba untuk modifikasi programnya dengan gambar kelinci. Saya hilangkan dulu bagian luarnya, biar terlihat jelas. Nah, di sini saya atur dulu ukuran dari benda kerjanya. Saya beri 500 mili sama 450 mili. Nah, di sini terlihat bahwa polanya sudah menempel pada benda kerjanya. Kemudian, sebelum menjalankan program, dipastikan pintunya tertutup. Oke, lalu klik main dan klik cycle start. Nah, seperti inilah untuk hasil modifikasi dari membuat frame, lalu ditambahkan drill, tapping, dan juga pocket milling pada gambar kelinci. Oke, demikian presentasi dan juga demo hasil tugas workshop CNC 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.